Bab 412. Tolong kamu bermurah hati. Ketika Colden mengatakan ucapan ini, mata hitamnya itu juga ikut berubah ekspresi. Tatapan seolah-olah menjadi membara, lalu menatap wajahnya, akhirnya melihat ke bibirnya. Dia merasa dirinya tidak bisa menahan diri. Ketika dia ingin menundukkan kepala, Audrey merasakan rasa menghina yang besar di dalam hatinya, jadi dia menutup mata sambil menggigit bibirnya dan berkata, "Tuan Ye, aku sudah pernah mengatakannya, kan?" Gerakan Colden pun berhenti dan menatapnya dengan bingung. Kemudian tatapan bingung itu berubah menjadi kaget dan ekspresi Colden juga berubah. Audrey lekas menyimpan kakinya, juga mundur beberapa langkah. Jika lain kali terjadi hal yang sama, maka hukumannya tidak akan begitu sederhana. Audrey menepuk tangan, lalu melipat tangannya di depan dada. Dia dengan lucu menatap pria di depan yang ditendangnya dengan kaki tanpa bayangan itu dan urat di dahi Colden sudah muncul. "Apa sekarang kamu sudah mengetahuinya?" Ekspresi Colden menjadi jelek dan keringat dingin muncul di dahinya. Sialan, wanita ini benar-benar kejam. Bisa-bisanya. Rasa sakit ini membuat Colden kehilangan tenaga. Dia hanya dapat menengadahkan kepala untuk menatap wanita yang berjarak beberapa langkah dengannya. Dia hanya berdiri di sana menatapnya dengan lucu, seolah-olah sangat bangga karena tampaknya yang malu. Sepertinya Tuan Ye sangat kesakitan, mungkin tidak bisa membahas masalah kerja di hari ini. Bagaimana jika aku datang di lain hari? Selesai Audrey berbicara, dia pun menarik nafas sambil melirik sekitar. Benar-benar sayang sekali, awalnya aku kira bisa mengunjungi kantor Yes Corp Kota Utara hari ini. Tampaknya tidak ada kesempatan ini lagi, kalau begitu aku pamit dulu. Selesai bicara, Audrey tersenyum pada Colden, lalu pergi. Dia berdiri di depan lift untuk menekan tombol lift, lalu melihat lift itu naik satu tingkat demi satu tingkat. Audrey akhirnya merasa sangat senang, karena dirinya bisa meninggalkan tempat ini. Hasilnya dia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Dia baru saja ingin menolehkan kepala untuk melihat apakah Colden yang datang atau bukan. Detik berikutnya seluruh orangnya langsung terangkat, seluruh orangnya diletakkan Colden di bahu. Meskipun Audrey yang sangat tenang sekarang, juga terkejut dengan gerakan ini, sehingga berteriak kaget. Ketika dia merespon, Audrey baru teringat bahwa dirinya mengenakan rok hari ini. Bukankah akan kenampakan jika dia digendong Colden seperti ini? Ekspresi Aurel ada perubahan besar ketika memikirkan hal ini, lalu berkata dengan panik, "Turunkan aku, Colden, turunkan aku." Apa dia terlalu memandang rendah pria ini? Awalnya dia mengira tendangan sekali itu cukup membuatnya sakit sangat lama, tidak disangka dia masih ada tenaga untuk menggendongnya dan masih bisa berjalan dengan cepat. Bam! Colden menendang pintu kantor hingga terbuka, lalu menggendong Audrey masuk ke dalam. Arthur sedang mengurusi pekerjaannya di sebelah, tapi tiba-tiba terdengar suara ini sehingga dia kira terjadi sesuatu, jadi lekas berlari keluar. Sayangnya dia keluar dengan terlambat, jadi hanya bisa melihat pintu kantor yang tertutup rapat. Dia berjalan ke depan, ketika ingin menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara wanita yang jelas. "Cepat lepaskan aku, Colden, apa yang ingin kamu lakukan?" Brengsek. Arthur merasa seluruh orangnya menjadi tidak baik. Apa yang baru saja dia dengar? Colden yang telah menahan nafsu selama 5 tahun, akhirnya mencari wanita. Lalu, membawa wanita itu ke kantor. Ini seperti mimpinya sendiri. Arthur mengucek mata dan menatap pintu kantor yang tertutup rapat. Apakah dia berhalusinasi tadi? Tapi ketika dia mendengar suara dari kantor itu, Arthur baru merespon sekali lagi. Bukan dia sedang bermimpi, melainkan Colden benar-benar membawa wanita ke dalam kantor. Arthur muncul rasa gosip, apakah wanita ini adalah teman baik di WeChat Colden sebelumnya? Arthur sambil memikirkan gosip ini, sambil kembali ke tempat bekerjanya. Dalam kantornya. "Turunkan aku." Dia menurunkan Audrey,
tapi menurunkan dia di atas sofa yang lembut. Sebelum dia merespon, Colden sudah mencondongkan tubuhnya, lalu mengontrol kaki dan tangan dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Sampai saat ini, ekspresi Audrey langsung berubah, tidak bisa menatapnya dengan tenang lagi. Tatapan hitam Colden menatap dia. Tendangan untuk tidak ada keturunan, kamu benar-benar kejam. Dia memarahinya dan dalam tatapannya jelas-jelas ada amarah. Audrey terkejut sejenak, kemudian tertawa, jika kamu tidak melepaskan aku tidak keberatan untuk menendangmu lagi agar kasus tidak ada keturunan ini menjadi benar. Ekspresi Colden menjadi lebih dingin ketika mendengar ini. Apa kamu begitu membenciku, Tuan Ye? Audrey memotong pembicaraannya dengan tegas, tolong kamu mengenal jelas satu hal. Sekarang kamu hanyalah pelangganku, meskipun apa yang terjadi pada kita di 5 tahun lalu, tapi itu telah menjadi masa lalu dan bagiku itu hanya sebuah kenangan, jadi tolong Tuan Ye jangan lagi bertindak sembrono padaku di kelak hari. Jika Tuan Ye melakukan sikap tidak sopan padaku, lalu aku membalasnya, maka itu termasuk pertahanan yang sah, jangan memberinya atribut lain. Pertahanan yang sah. Colden menatapnya dengan mata yang hitam, lalu wajahnya melihat ke bawah. Audrey menahan nafasnya, jika Tuan Ye terus seperti ini, maka aku hanya bisa melanggar kontrak ini. Gerakan Colden berhenti di tempat karena ucapannya, lalu tidak melakukan tindakan apa-apa, tapi dia masih mencondongkan tubuhnya. Dalam kantor yang begitu sunyi hanya tersisa suara napas 2 orang dan suara detak jantung karena perlawanan yang kuat itu, tetapi mereka tidak pelan-pelan tenang di lingkungan yang sunyi ini. Setelah berlalu sangat lama, Audrey berkata dengan tak berdaya, perusahaan kita adalah perusahaan baru, jika Yes Corp Kota Utara ingin turun tangan pada perusahaan kami tentu saja tidak bisa melawan. Aku hanya seorang desainer kecil, jika Tuan Ye ada konflik denganku, maka aku bisa mengatur desainer perusahaan kami. Lalu kamu boleh memilih sesuai kemauanmu, tolong Tuan Ye murah hati, jangan memaksaku lagi. Ketika dia mengatakan ini, tatapannya ada rasa menahan penghinaan itu. Dalam hati Colden seolah-olah seperti dipukul kuat oleh palu. Baginya, apa semua hal yang dia lakukan ada sebuah penghinaan. Jadi dia baru memiliki tatapan seperti itu. Tiba-tiba Colden merasa rasa bersalah dirinya semakin dalam. Dia hanya ingin mendekati wanita itu saja, tapi apakah dia secara tidak sengaja melukai dia? Tuan Ye, apakah kamu bisa berdiri? Dia tidak menjawab, tapi tidak menolaknya. Audrey mengulurkan tangannya dengan hati-hati untuk mendorong Colden dan ingin mencoba mendorongnya. Jika dia tidak bergerak, masih baik-baik saja, tapi setelah dia mendorong Colden, si brengsek itu langsung mengulurkan tangan untuk memeluknya, lalu meletakkan kepalanya di leher Audrey. Seluruh tubuh Audrey menjadi kaku ketika merasakan semua nafas yang hangat itu menghembus ke lehernya. Apa yang dia lakukan? Jangan bergerak. Colden berbisik di antara lehernya, bibir tipisnya seolah-olah menyeka lehernya. Biarkan aku memeluk sejenak, dengan begini aku tidak akan mempersulitmu. Audrey Han. Benar-benar keterlaluan. Audrey mengangkat kakinya lagi. Bersambung.